Perkenalkan, nama saya Kerwin dari Kesemen A. Sekarang saya akan menyampaikan pidato tentang sikap positif sesuai dengan pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ade selaku guru pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat hadir dan berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai cara-cara melakukan sikap positif sesuai dengan pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Telah kita ketahui bahwa dalam pembukaan UUD 1945 terkandung pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pokok pikiran ini merupakan hal-hal mendasar yang menjadi prinsip bagi bangsa Indonesia. Tentunya ini menjadi kewajiban yang harus kita jalani oleh setiap warga negara. Kali ini saya akan menjabarkan cara atau contoh melakukan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama tentang persatuan. Cara yang dapat kita lakukan dalam lingkungan keluarga adalah hidup rukun dengan saudara, sopan santun kepada orang tua, dan membersihkan rumah bersama. Dalam lingkungan sekolah, yaitu bersama-sama melaksanakan piket, ikut serta dalam kegiatan diskusi, dan juga mengikuti upacara bendera. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, caranya adalah ikut serta dalam kegiatan siskamling untuk menjaga keamanan, mengikuti kegiatan Karang Taruna, dan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Yang terakhir adalah dalam lingkungan bangsa dan negara, menghormati kemajemukan bangsa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah dari pokok pikiran keadilan sosial. Sikap positif yang dapat kita lakukan dalam lingkungan keluarga adalah membagi tugas rumah sesuai dengan kemampuan, laksanakan seluruh tugas rumah yang sudah diberikan kepada kita, dan orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Dalam lingkungan sekolah adalah kita harus rajin belajar untuk meraih prestasi, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah, serta kita harus menaati peraturan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap gotong royong, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan menghormati dan menghargai hak orang lain. Sedangkan dalam lingkungan bangsa dan negara adalah menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, membayar pajak tepat waktu, dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kemudian kedaulatan rakyat. Contoh sikap positif yang dapat dilakukan dalam lingkungan warga adalah musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar jika ada masalah, diskusi untuk menentukan tempat untuk liburan, dan menghormati pendapat dari anggota keluarga. Sikap positif dalam lingkungan sekolah adalah menghargai pendapat teman, menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua OSIS, dan tidak memaksa kehendak teman. Sedangkan sikap positif dalam lingkungan masyarakat, contohnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, menghormati dan melaksanakan setiap hasil keputusan bersama, dan mengembangkan sikap kekeluargaan terhadap sesama. Yang terakhir, cara atau contoh melakukan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 adalah pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Dalam lingkungan keluarga, contohnya melaksanakan nasihat orang tua, rajin beribadah bersama keluarga, dan saling berkunjung antara keluarga pada saat hari besar. Dalam lingkungan sekolah, contoh sikap positifnya adalah saling menghormati antar warga sekolah,
melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang diyakini, dan memberikan kebebasan kepada teman untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, membina kerukunan antar umat beragama, dan saling menghormati dan menghargai antar warga masyarakat. Sedangkan dalam lingkungan bangsa dan negara, sikap positif yang dapat dilakukan adalah saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, dan mengadakan kegiatan bakti sosial membantu korban bencana alam. Diharapkan melalui sikap-sikap positif yang telah disampaikan di atas, kita sebagai penerus bangsa dapat selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian bangsa dan negara Indonesia akan lebih aman, damai, dan tentram. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Jika ada kesalahan kata, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih.